Jadi di X itu sempet ini ya, sempet ada yang nge-tweet gitu loh nanya, benefit untuk karyawan selain uang itu apa aja sih? Nah, karena Rido taunya Villa ya, kerja di perusahaan gitu, jadi Rido sebutin lah gitu. Jadi ada yang respon, ih keren perusahaannya gitu. Nah, jadi Rido pengen tanya langsung ke Villa, benefit selain uang yang Villa dapetin sejauh ini apa aja? Kesehatan mental kali. Kesehatan mental Nggak termasuk. termasuk lah, kalau di rumah terus ya stres. Iya itu satu. Terus kan Rido bilang bisa ini catering, pertama iya, catering. benar, catering. Nah, sistem Dapat catering tuh kayak sarapan. gimana? Dapat sarapan. Oke. Sarapan pagi, sarapannya tuh enak-enak. Ada yang roti, nanti besoknya bubur ayam, besoknya lagi bubur ketan hitam, besoknya lagi bubur kacang hijau, besoknya lagi nasi kuning. Tiap hari nasi itu dapat. uduk tiap hari dapat. Dan tiap hari menunya beda. Tiap hari menunya beda. Terus makan siangnya juga enak banget. Pokoknya makan siangnya enak, makan siangnya kan prasmanan ya, kita bisa ambil nasi segunung-gunung kalau misalnya kita kelaparan. Iya. Nah itu jadi. Berarti terus, catering karyawan itu meliputi sarapan, makan siang, ada lagi nggak? Terus tiap hari Senin tuh kita dapat nutrition drink. Nutrition drink itu kayak ekstra gitu, itu bisa kayak UC 1000 gitu, bisa dapat Yakult sepack, enggak sepack. Selalu dapat biji, tiap bisa. Senin. Nah, setiap hari Senin, terus Milo atau kadang susu bir brand kayak gitu, itu pasti dapat. Itu kalau yang untuk normal shift ya. Kalau biasanya untuk yang shift lain aku nggak tahu sih. Terus selain makan-makan ya, selain makan-makan kan Catering, selain catering karyawan, selain catering dapat ini kelas yoga, udah membership, dibayarin, membership. berlangganan di tempat venue olahraga lah ya. Iya. Bisa pilih apa aja selain yoga? Selain yoga, fitness. Oke. Terus badminton. Oke. Terus futsal kan cewek nggak ikut ya. Tapi iya. bisa. Kalau karyawan bisa. Bisa. Oke. Terus padel belum ada. Oke. Renang. Terus zumba. Terus apalagi ya itulah. Kita berlangganannya itu kita bisa datang tiap hari, tiap minggu sekali, atau seberapa banyak intensitasnya? Selama kuotanya ada, tapi biasa kuota selalu ada sih. Kan kita tuh sistemnya booking daftar. berarti ya? Betul, kita sistemnya booking. Kalau kita mau pergi ke tempat itu, kita harus kasih tahu gitu. Betul, kita harus kasih tahu. Khawatirnya nanti slotnya udah penuh gitu. Oke. Tapi biasa selama arm booking masih selalu dapat sih. Gitu. Terus apa lagi benefitnya? Apalagi ya? BPJS itu udah pasti lah ya. Kalau itu nggak usah diomongin sih, BPJS udah Tenaga kerjaan, kesehatan, udah otomatis dapat lah. Terus selain BPJS juga ada klinik perusahaan. Jadi kita jadi klinik perusahaan itu yang in-house, yang di perusahaan itu, gitu ya? Yang di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kita lagi batuk-batuk, kita sakit-sakit, kita nggak perlu keluar perusahaan terus ke Vaskes 1, cukup ke klinik perusahaannya aja. Nanti kalau misalnya bisa dikasih obat sama dokter yang ada di klinik perusahaan, dikasih obat. Kalau misalnya butuh rujukan lebih lanjut, mereka bisa keluarkan rujukan. Gitu. Jadi itu tuh jatuhnya apa ya? Asuransi perusahaan ya, asuransi yang di cover perusahaan ya, selain BPJS dan ini ya kayak gitulah. Terus bisa gratis ini, ganti kacamata. Itu kacamata itu dia masuk ke program BPJS enggak, beda ya? Ada program BPJS itu ada, terus program ini yang klinik in-house kliniknya perusahaan juga ada. Jadi kalau yang in-house klinik perusahaannya itu sistemnya tuh reimburse, ada maksimal amount-nya gitu berapa gitu. Nah, hampir 1 juta gitulah. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin kacamata di luar, kalau mau pakai BPJS kan berarti ke Vaskes 1 dulu tuh, ke Vaskes 1 terus ke dokter mata kayak gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ditunjuk mana-mana yang bisa buat
buat kacamatanya di klinik mana aja tuh kalau sama BPJS gitu kan. Kalau sama BPJS tuh potongannya berapa ya, lupa lah. Nah nanti misalnya harga kacamatanya misal 1 juta, dipotong tuh kalau BPJS misal potongnya 500, dipotong langsung, berarti kita kan cuma bayar 500.000 tuh. Dari 500.000, tapi kalau misalnya resinya kita simpen, kita bisa klaim ke si in-house kliniknya perusahaan. Nanti akan dikembalikan dalam bentuk gaji. Bukan dalam bentuk gaji, tapi bersamaan dengan gaji di periode berikutnya. Sama gitu. Ini tuh ada makan-makan tahunan nggak sih kalian kalau nggak salah? Makan tahunan? Atau apa gitu ya? Oh, ini gathering. Yearly gathering. Kayak apa ya, kalau mudahnya sih sebutnya DND ya. DND inilah ya, corporate gathering gitu. Enggak corporate sih, itu lebih ke per section, per departemen, per divisi, per departemen. Karena kalau per corporate gila ya, berapa ribu orang gitu kan, langsung jadi dibagi. Jadi budgetnya itu dibagi per departemen. Jadi nanti akan ada ngadain di hotel di mana gitu, gathering gitulah. Terus kalau yang tiap ulang tahun itu agenda perusahaan atau cuman inisiatif dari karyawan? Kayak misalnya perayaan di ini ulang tahun siapa di mana gitu. Ulang tahun siapa? Oh, itu inisiatif. Inisiatif karyawan ya. Inisiatif karyawan tiap ulang tahun ya kita makan-makan, patungan gitu. Atau kalau enggak yang ulang tahun yang traktirin, nanti gantian pas dia ulang tahun dia yang traktirin, tapi itu enggak masuk ke dalam ini budget perusahaan. Yang masuk itu ini kan. Ada tadi kan judulnya benefit selain uang ya, tapi kan faktanya ada bonus juga kan dalam bentuk uang kan? Ada bonus. Bonus itu ada. Bonus. Seberapa sering dapatnya? Bonus tahunan. Bonus tahunan udah pasti ada. Jadi KPI ya, KPI perusahaan. Nah nanti tercapai atau tidak. Nah indeks perusahaan itu akan dikalikan dengan gaji kita, dengan gaji. Ada rumus perhitungannya lah, itu setiap tahun pasti ada. Terus iya sih itu. Bonus tahunan itu bisa lebih besar dari 1 bulan gaji? Bisa lebih besar dari 1 bulan gaji. Bisa lebih besar dari tergantung dengan ini ya, performa perusahaan, performa pribadi. Gitu. Kalau misalnya you banyak telat-telat, terus KPI you merah-merah semua, jangan harap sih bonusnya gede-gede, ya sadar-sadar diri gitu. BTW ini kita ada mau singgah dulu nggak sebelum pulang? Nggak ada sih, belum tahu mau makan apa. Oh ya, oke. Sebenarnya sistem atau benefit kayak gitu tuh di Batam tuh lumrah nggak sih? Atau cuman perusahaan itu doang sebenarnya? Atau ada beberapa gitu di Batam, atau nggak cuma satu sebenarnya? Kayaknya kalau perusahaan besar ya manufacturing, kayaknya rata-rata benefit itu ada semua. Itu ada, karena kayak catering, karyawan bener. Itu ada. Karena gitu ya? malah nggak memungkinkan untuk makan di luar. Kayaknya malah ada peraturannya deh sepertinya ya. Tapi nggak tahu juga ada peraturannya deh. Sepertinya kalau untuk manufacturing dia itu harus menyediakan makan sekalian gitu. Karena kalau misalnya makan di luar dan lain-lain itu kan pasti ini ya, beresiko. Makan waktu ya. Selain memakan waktu, beresiko juga karena namanya di jalan ya, kecelakaan, safety issue lah. Oke. Terus selain benefit itu tadi, karyawan-karyawan yang potensial itu biasanya dikasih training di sana, dan training yang berbayar, dan itu dibiayai oleh perusahaan, karena kan perusahaan mengambil benefit, win-win solution lah. Kalau mau karyawannya expert di bidang itu, berarti kan mereka harus provide trainingnya kan. Jadi gitu. Training untuk peningkatan skill dan pengembangan diri. Betul. Dan itu sangat-sangat di cover oleh perusahaan. Terus belum lagi ini agenda-agenda kayak apa sih, kompetisi-kompetisi yang nanti bisa sampai ke internasional base gitu. Nanti bisa ke Singapura, bisa ke Jepang, bisa ke Cina, bisa kemana-mana gitu. Sama ada kompetisi internal juga kan, nggak sih? Kompetisi internal ada. Kayak Jepang itu. Iya benar itu dia.
Jadi dikompetisiin di internal dulu, nanti di internal menang, nanti masuk ke level berikutnya, level ke Asia, nanti masuk ke level berikutnya, nah gitu-gitu terus. Ya. Berarti worth it dong kerja di perusahaan di Batam. Selama perusahaannya tepat worth banget. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya di Batam kan banyak juga Harus perusahaan. pilih-pilih juga lah ya. Betul, banyak perusahaan yang Yang di bawah UMK pun ada ya? Ada. Iya. Oke. Jadi ya itu sih. Siap. You know your value. You get what you deserve. Alright. Sekian video kali ini. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.